Ya, puji Tuhan, saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat dan keadaan amat baik, karena semua itu adalah anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, hari ini adalah hari kenaikan Tuhan ke surga. Kita ada di tempat ini karena kita tahu perjalanan Yesus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua, itu sudah dinubuatkan jauh-jauh dari perjanjian lama dan sudah digenapkan semuanya, sudah digenapi semuanya. Dia naik ke surga, dia datang ke dalam dunia, dia pelayanan, dia mati di atas kayu salib, pada hari ketiga bangkit. Setelah itu 40 hari dia berjalan di dunia ini. Yesus naik ke surga. 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Itu semua ada, saudara. Dan kalau pada pagi hari ini kita ada di tempat ini, karena kita semua mau bersuka cita dalam Tuhan, karena segala sesuatu yang dinubuatkan dalam firman Tuhan tentang juru selamat kita itu digenapi. Tinggal satu yang belum digenapi, yaitu dia datang ke dalam dunia ini untuk menjemput kita semua. Dan kita tetap percaya pada Tuhan, maka kita satu kali kelak kita bertemu dengan Tuhan. Pada saat dia datang, kita diangkat, kita bertemu dia dengan Tuhan di angkasa. Ada sukacita untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini kita akan mulai kebaktian kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah Kamis ini, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Satu hal yang memang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Dan kami Tuhan ada di tempat ini, kami mau mengucap syukur bahwa semua yang telah dinubuatkan tentang Tuhan Yesus itu sudah digenapi. Dia naik ke surga dan 10 hari setelah itu Roh Kudus dicurahkan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Mari Tuhan, kuasa Roh Kudus akan memimpin seluruh kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan urapi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, baik para aser, kolektan, pemain musik, WL singer, hamba Tuhan yang di AVD dan juga hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan. Urapi dengan doa penuh dari surga, sehingga pelayanan kami semua boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Diserahkan untuk saudara-saudara kami dalam perjalanan ke antara mereka semua. Tibakan tempat ini dan kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami, ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beribadah di dalam kasih-Nya Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa. Amin. Hari yang luar biasa. Dunia mengakui, bahkan pemerintah Indonesia juga mengakui, memberikan kesempatan yang luar biasa buat kita semua. Memperingati hari kenaikan Tuhan. Menyediakan tempat buat kita semua. Amin. Siapa yang bersuka cita lambaikan tangan. Mungkin bisa lihat kiri kanan, depan belakang. Bisa kasih salam. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Dia pergi tapi tidak meninggalkan kita sendiri. Tapi Roh Kudus dicurahkan bagi kita.
menemani dan menyertai kita sekalian. Amin. Roh Kudus tercurah bagi umatnya. Yang di bawah, yang di atas, semua tepuk tangan. Yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak. Siap. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Ayo sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi serukan, nyata kuasanya. Amin. Sungguh nyata penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Buktinya hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Allah yang besar di dalam kita. Siap, sama
sama-sama serukan. Yang di atas. Yang di bawah. Sekali lagi. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Siap semua. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Semua katakan imanku. Imanku tak perlu besar, sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Semua. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku
kasih Tuhan karena Engkau setia kepada kami. Terima kasih karena kebaikan-Mu nyata, penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang besar Tuhan. Tetapi Engkau memperhatikan kami yang adalah ciptaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami puji, kami tinggikan Engkau saat ini. Haleluya. Katakan, Holy, 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 Lord God Almighty.
haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Amin. Yesus. Terima kasih Bapa. Buat penyertaan Roh Kudus yang luar biasa dalam kehidupan kami. Jatuh bangun kami rasakan, kesulitan-kesulitan kami boleh lewati oleh karena pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur padamu ya Tuhan. Karena Kau Allah yang baik, Allah yang memperhatikan hidup kami, Allah yang menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karyamu, rencanamu, perbuatanmu Tuhan luar biasa bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Apabila sebentar anak-anakmu juga akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Ajar kepada kami semua untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya setiap rupiah yang diberikan itu boleh sungguh-sungguh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Serahkan segala doa ucapan syukur kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk dan selamat memberi persembahan.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam kasih Kristus. Shalom, apa kabar? Luar biasa ya, saya berharap saudara dalam kondisi baik-baik saja hari ini. Dan dengan rahmat Tuhan kita semua diizinkan untuk mengikuti ibadah saat pagi hari ini. Mari sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa saat pagi hari ini masih ada kesempatan bagi kami Tuhan, untuk kami bersama-sama datang dalam rumah Tuhan, untuk kami menaikkan pujian, untuk kami memberikan persembahan kami Tuhan, dan kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan, sehingga persembahan-persembahan itu Tuhan bisa digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Bila sebentar kami akan belajar firman-Mu Tuhan, biar Tuhan taruh dalam hati kami, untuk kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan, untuk boleh membawa berita yang berasal daripada Engkau Tuhan. Sehingga kami mengerti betul hal-hal penting kenapa hari kenaikan Tuhan Yesus ini kami rayakan saat ini. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam kasih Kristus, memang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu ada kalanya dia tidak dirayakan semeriah seperti Natal dan Paskah gitu ya Bapak Ibu ya. Bahkan di banyak gereja, Pak Gembala sendiri mungkin sudah bicara berapa kali, melewatkan peristiwa ini untuk diperingati begitu, untuk diadakan ibadah, untuk mengundang jemaat datang ke gereja dan melakukan ibadah untuk kenaikan Tuhan Yesus Kristus gitu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam kasih Kristus, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga itu adalah sebuah peristiwa histori, peristiwa sejarah yang tercatat di Alkitab. Meski ayat-ayat yang menampilkan tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu mungkin tidak begitu banyak, tetapi ketika peristiwa itu tercatat di dalam Alkitab, maka pasti ada satu maksud mengapa Tuhan izinkan peristiwa itu dicatat, ditulis oleh penulis Alkitab, dan sampai dengan hari ini peristiwa itu diberitakan kepada kita. Nah Bapak Ibu, pada hari ini kita akan belajar beberapa hal penting mengenai kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus juga menulis tentang peristiwa kenaikan Yesus Kristus ini Bapak Ibu. Biasanya itu memang yang famous gitu ya, yang terkenal dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu ada di kitab Markus, ada di kitab Kisah Para Rasul gitu. Tapi ternyata waktu dilihat kembali ayat-ayat lain, Rasul Paulus pun menuliskan tentang hal ini di dalam kitab Efesus. Kitab Efesus itu ditulis oleh Rasul Paulus dengan tujuan membangun kehidupan anggota jemaat Efesus untuk mereka betul-betul hidup di dalam Tuhan. Rasul Paulus menekankan bahwa Tuhan punya rencana, bahwa seluruh alam baik di surga maupun di bumi itu menjadi satu dengan Kristus sebagai kepala. Terkhusus dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Kalau Bapak Ibu Saudara punya Alkitab boleh dibuka gitu ya. Nah, judul perikop di situ sebetulnya bicara tentang unity in Christ, jadi kesatuan tubuh Kristus. Menariknya ketika Rasul Paulus bicara tentang kesatuan tubuh Kristus, ada ayat-ayat yang sengaja diselipkan oleh Rasul Paulus tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus.
Ada 3 ayat yang sengaja diselipkan oleh Rasul Paulus ketika bicara tentang gereja Tuhan. The family of God itu ya, gereja Tuhan. Rasul Paulus menyelipkan ayat-ayat tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat sama-sama ayatnya. Bapak Ibu bisa membuka di dalam Efesus 4 ayat 8 sampai dengan 10. Saya mengundang Bapak Ibu untuk menghormati firman Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Efesus 4 ayat 8 sampai dengan 10. 2, 3. Itulah sebabnya kata Nats, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke dalam bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Syukurlah mereka yang membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Nah Bapak Ibu Saudara, ini 3 ayat yang tadi saya utarakan bahwa Paulus menyelipkan 3 ayat tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus dalam satu konteks perikop tentang kesatuan tubuh Kristus. Nah, mengapa 3 ayat ini diselipkan oleh Rasul Paulus di situ? Nah, kita akan belajar terkhusus pada hari ini untuk perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar 2 hal penting tentang kenaikan Yesus Kristus dalam konteks Efesus 4 ayat 8 sampai dengan 10. Kalau Bapak Ibu sudah membuka Alkitabnya tadi, tidak usah ditutup, kita nggak akan kemana-mana, kita akan ada di ayat-ayat ini. Hal yang pertama yang kita belajar dari ayat-ayat ini adalah, tolong diklik di atas. Ya. Yang pertama adalah Kristus sudah menang. Ya, Kristus sudah menang. Lihat tadi kita akan bedah sedikit-sedikit Bapak Ibu ya. Di Efesus 4 ayat yang ke-8a. Dikatakan demikian. Itulah sebabnya kata Nats, tak kala ia naik ke tempat tinggi. Nah Bapak Ibu, ketika Paulus mengatakan tak kala ia naik ke tempat tinggi, itu sebetulnya adalah sebuah kutipan yang Paulus ambil dari perjanjian lama. Yaitu ayat yang ada di Mazmur 68 ayat 19. Dikatakan demikian, engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Konteksnya ketika Daud menulis ayat ini adalah pada waktu itu bangsa Israel sedang berperang. Lalu akhirnya mereka menang. Pada awalnya ketika Yerusalem dikuasai oleh orang Yebus, Bapak Ibu bisa melihat kisah itu keseluruhan di 2 Samuel. Lalu akhirnya ketika mereka berperang, mereka berhasil menguasai Yerusalem. Daud dan pasukannya bersorak-sorai. Akhirnya ketika mereka berhasil menguasai Yerusalem, mereka membawa bait Allah naik ke Bukit Sion, tempat Yerusalem yang tertinggi. Nah, kenapa Rasul Paulus mengutip dari Mazmur ini? Ternyata ketika bicara tak kala ia naik ke tempat tinggi, Paulus menghubungkan antara peristiwa kenaikan Kristus ke surga dengan membawa tabut Allah itu naik ke Bukit Sion. Tabut Allah untuk orang Israel pada waktu itu adalah sebuah simbolisasi dari kehadiran Allah. Dia tempat di mana Allah hadir. Allah memberkati. Tempat di mana mereka bisa bertemu dengan Allah. Jadi ketika Rasul Paulus bicara tentang tak kala ia naik ke tempat tinggi. Rasul Paulus sedang bicara bahwa waktu dia naik ke tempat tinggi.
Dia sedang membuat sebuah masa di mana dia kembali membawa umat Israel, umat-umat pilihan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Ternyata Rasul Paulus bukan cuma bicara naiknya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat 9 dan 10a, Rasul Paulus sengaja memunculkan satu pertanyaan. Bukankah ia telah naik? Nah, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Kalau ada kata naik, berarti ada kata turun, kata Rasul Paulus. Bahkan ayat 10a ditegaskan, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua. Ini menarik Bapak Ibu. Rasul Paulus sengaja memunculkan kalau ada proses kenaikan, awalnya berarti dia telah turun, Kristus telah turun. Kemana Kristus turun? Bapak Ibu, beberapa penafsir bicara tentang turun ini. Ternyata menghubungkan tentang turun ini bicara tentang inkarnasi Yesus. Ketika Kristus turun dan masuk ke dalam rahim perawan Maria. Ketika Kristus ada dengan membawa wujud manusia, dia mengikuti proses manusia secara normal. Dia ada di tulang-tulang kecil, di otak yang kecil, di dalam kandungan seorang ibu. Ketika dia harus lahir, dia lahir menjadi seorang anak tukang kayu biasa yang hidup apa adanya, hidup sederhana. Ketika dia harus mengikuti budaya dan adat dan harus dididik dan dibawa ke rumah Tuhan ketika usia 12 tahun. Ketika dia bertumbuh dan memulai masa pelayanannya, Yesus yang turun itu tadi, dia melihat begitu banyak orang yang penuh dengan penderitaan. Dia menyembuhkan yang luka, dia menyembuhkan yang lumpuh, dia mencelikkan mata yang buta, dia menolong orang yang kerasukan setan. Dia mengerti sekali rasanya orang iri ke dia. Ketika orang Farisi melihat, banyak ya pengikutnya ya. Dia mengerti sekali ketika orang dalam kondisi lapar, ketika dia mengajar orang banyak, dia bilang kita harus kasih makan buat mereka. Dia mengerti sekali kehausan orang-orang untuk mencari kebenaran. Dan Kristus yang turun itu tadi, bukan cuma itu. Dia mengerti panggilan utama, kenapa dia ada di dunia. Akhirnya dia memberikan diri untuk disalib. Dia mengerti sekali rasanya untuk menderita secara fisik. Dia mengerti sekali rasanya dicemooh. Dia mengerti sekali rasanya dipermalukan. Dan dia mengerti sekali rasanya ketika maut itu ada di hadapannya. Bukan cuma ketika bicara dia sudah disalib dan mengalami kematian. Dia mengerti sekali rasanya turun ke alam kubur. Ketika bicara tentang turun, itu membuat makna naik menjadi penuh. Kristus bukan cuma naik dan dia lalu menjadi raja di tahta. Tapi Kristus yang naik adalah Kristus yang mengerti sekali setiap penderitaan manusia. Kristus yang tahu bahwa dia sudah menjalani sepanjang hidupnya. Bagaimana manusia harus mengalami penderitaan. Bagaimana manusia harus mengalami kesusahan. Bagaimana manusia harus mengalami kesakitan. Bagaimana manusia harus mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Bahkan ketika manusia sudah tidak punya nyawa di alam kubur, dia mengerti sekali karena dia mengalami. Ada seorang teolog bernama A.W. Tozer, Bapak Ibu. Minta tolong diklik. Klik kembali, ya. A.W. Tozer menggambarkan Tuhan yang turun dan dia naik itu. Dengan gambaran begini.
Tuhan di atas segalanya untuk melindungi dan memimpin. Berada di bawah segalanya untuk menopang dan terus menopang. Serta berada di samping kiri kanan sesuatu untuk membimbing, merangkul, dan merawat. Oh, ibu bisa rasakan. Dia bukan cuma Allah yang agung, yang penuh dengan kemenangan. Tapi dia melindungi. Dia bukan cuma memimpin di depan. Tapi dia menopang, dia membimbing, dia merangkul, dan dia merawat. Dan itu Allah yang naik. Itu bukan cuma seorang yang cuman ya dijalankan tugasnya, oke, selesai sudah. Saya sudah disalib, saya sudah lakukan pelayanan, saya disalib, saya sudah mati, saya sudah bangkit, lalu saya naik ke surga. Enggak. Tapi ada rangkaian dari inkarnasi ketika dia datang di dunia. Dia menyelami bagaimana manusia menderita dalam hidupnya. Lalu dia mengerti bagaimana bukan cuma bicara penderitaan psikis, penderitaan fisik. Ketika mereka terpisah dengan Allah, dia mengerti manusia dalam pencariannya yang tidak pernah henti. Kenapa saya selalu terjebak di dalam dosa dan tidak pernah lepas? Allah yang mengerti semuanya. Dia yang naik ke surga. Dan bukan cuma bicara naik, Bapak Ibu. Apa yang dilakukan ketika dia naik? Kita tolong diklik. Efesus 4 ayat 8b. Dikatakan, ia membawa tawanan-tawanan. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang yang menang perang. Pemimpinnya berdiri di depan. Lalu ketika menang perang dia bawa tabut bait suci naik ke atas. Lalu di belakangnya ada tawanan-tawanan yang dia bawa serta. Dengan tujuan apa? Tawanan-tawanan itu ada mempertontonkan bahwa saya menang. Ini buktinya, musuh saya adalah tawanan saya. Dan rakyat di pinggir jalan bersorak-sorai bertepuk tangan. Menang, luar biasa, menang. Gitu ya. Membawa tawanan-tawanan. Dan Kristus mau gambarkan, Paulus mau gambarkan bahwa ketika Kristus mendeklarasikan, mengumumkannya pemenangan ketika dia naik ke surga. Itu bukan cuma membawa musuh-musuhnya iblis. Tapi Kristus juga membawa orang-orang yang ditawan oleh iblis. Ketika dia naik ke surga. Paulus mau bilang bahwa Kristus membebaskan itu semua. John Wycliffe, Bapak Ibu. Dia menggambarkan hal ini dengan dia yang menangkap apa yang menangkap kita dan meniadakan kuasa penculik. Jadi ketika Kristus naik, itu bukan cuma bicara dia membelenggu kuasa iblis. Tapi dia juga membawa serta kita dan membebaskan kita. Ibu, bayangnya luar biasa ya. Dia bukan cuma bicara naik. Bukan cuma bicara memberikan satu lampu hijau supaya kita berelasi dengan dia. Karena tabutnya sudah di atas. Kita bisa membuka hubungan dengan Tuhan. Bukan cuma bicara dia pernah turun ada di antara kita. Untuk merasakan penderitaan kita. Tapi dia merangkul, dia membawa kita. Dia menjagai kita dan memberikan kebebasan bahwa musuh betul-betul sudah ditahu. Ini hal yang luar biasa ketika bicara tentang kemenangan Kristus atas maut. Kenaikan Tuhan ke surga, bicara tentang kemenangannya. Bapak Ibu, siapa lagi yang menjadi lawan kita? Jika Allah ada di pihak kita. Amin Bapak Ibu. Dia mengalahkan semua musuh-musuhnya. Waktu iring-iringan itu, bayangkan ketika tawanan itu di bawah. Itu adalah sebuah pengumuman besar bahwa Tuhan sudah menang. Tuhan sudah menang. Rangkaian
inkarnasi Yesus ketika dia turun di bumi, lalu dia melayani, lalu dia disalib, lalu dia mati dan dikuburkan, lalu dia bangkit, lalu dia naik ke surga. Itu bukan cuman bicara tentang manusia dibebaskan dari dosa. Itu betul Bapak Ibu. Tapi terlebih dari itu, Tuhan memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Tuhan merangkul, Tuhan membawa, Tuhan menjagai manusia dengan Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang bisa merusak hubungan itu. Bukan cuma bicara memperbaiki, tapi Tuhan mengembalikannya seperti awal. Bapak Ibu, satu kali D.L. Moody, dia seorang pengkhotbah yang cukup besar namanya. D.L. Moody bertanya tentang, satu kali bertanya dengan beberapa orang yang berkumpul dengan dia. Dia pegang satu gelas Bapak Ibu. Gelasnya gelas kosong. Kalau gelas kosong di dalamnya ada ruang Bapak Ibu ya, bayang ya gelas kosong. Lalu D.L. Moody bertanya, bagaimana cara menghilangkan udara di dalam ruang gelas ini? Satu orang mulai nyeletuk, wah dipompa aja. Dipompa. D.L. Moody bilang, kalau tekanannya tidak tepat, maka bisa jadi gelasnya pecah. Lalu semua mulai banyak jawaban bermunculan untuk menghilangkan udara di dalam gelas yang terbuka. Namanya terbuka pasti masuk udara. Gitu Ibu ya. Akhirnya D.L. Moody ambil teko isi air. Lalu dia menuangkan air di dalam gelas itu sampai penuh. Mungkin di dalam air tetap ada udara. Tapi udaranya tidak sebanyak jika gelas itu kosong. Cara paling mudah untuk mengurangi dan menghilangkan udara adalah dengan menuangkan air di dalam gelas. Lalu D.L. Moody menarik ilustrasi ini dengan bicara bahwa jika kita mau mengikis kebiasaan-kebiasaan hidup lama kita dan menghilangkan dosa dalam diri kita, cara paling manjur adalah membiarkan diri kita diisi oleh Tuhan. Biarkan diri kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Membiarkan diri kita untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Ada kalanya, oke, saya sudah selamat, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Selesai kan? Gitu ya. Tapi kita lupa bahwa gelas hidup kita itu satu saat airnya bisa berkurang jika kita tidak terus isi dengan Tuhan, dengan kehadiran. Mari Bapak Ibu, yang pertama, kemenangan Kristus mengingatkan kita untuk kita terus menjaga relasi dengan Tuhan, untuk menghargai inkarnasinya selama di dunia ini hingga akhirnya dia naik ke surga untuk terus bersama-sama dengan kita. Hal yang kedua yang kita pelajari adalah Kristus memberikan karunia. Ayat 8C dan 10. Kita lihat ayat 8C dulu. Ia memberikan pemberian kepada manusia. Sebagaimana seorang pemimpin yang menang perang, ini kembali settingnya Mazmur Daud itu tadi Bapak Ibu ya. Setting orang yang menang perang, Paulus mencari gambaran. Biasanya ketika arak-arakan itu berjalan, tabut dibawa begitu, lalu pemimpin yang menang membawa tawanan-tawanannya. Pemimpin ini bukan cuma dapat barang dari tawanan-tawanannya, dapat segala sesuatu, entah barang miliknya, entah ada keluarga dari tawanan yang dibawa dan yang lainnya. Tetapi
pemimpin yang menang ini, dia juga memberikan pada rakyat yang memang menunggu arak-arakan itu lewat gitu ya. Jadi ada pemberian dengan tujuan apa? Sukacita yang melimpah gitu ya. Dengan tujuan itu kemurahan. Capek kerja keras gitu. Lalu dia kasih pada orang-orang yang memang menunggu di pinggir jalan. Dan budayanya begitu. Paulus mengambil gambaran ini ketika bicara tentang kenaikan Kristus. Bahwa Kristus pun memberikan pemberian. Kristus memberikan pemberian. Pak Ibu, kalau melihat konteks di Efesus 4, di unity kesatuan tubuh Kristus ini, pemberian ini adalah karunia roh. Bukan cuma bicara Roh Kudus yang diberikan bagi kita semua, tapi pemberian ini bicara tentang karunia. Kenapa Tuhan memberikan karunia bagi setiap orang percaya? Dengan tujuan untuk memelihara tubuh Kristus. Jadi karunia yang Bapak, Ibu dan saya miliki itu merupakan perpanjangan hati dan perpanjangan keberadaan Kristus di dunia ini. Pemimpin yang hebat tadi, pemimpin yang sudah menang itu tadi. Ketika dia naik ke surga, dia bukan cuma bicara, sudah naik berarti jauh dari saya. Enggak. Ketika dia naik ke surga, justru dia menjadi begitu dekat. Karena dia menggunakan Bapak dan Ibu dan saya untuk menjadi saksi Tuhan melalui karunia-karunia yang kita miliki. Dia menjadi dekat dengan dunia ini karena dia menggunakan setiap orang percaya. Rohnya ada pada setiap orang percaya. Bapak Ibu, pengungkapan Paulus ini didasari karena Paulus mungkin sempat berpikir waktu dia lihat jemaat Efesus. Kenapa dalam jemaatnya ada pertikaian antara orang Yahudi dan non-Yahudi? Kenapa waktu dia lihat orang sudah percaya tapi mereka masih bergumul dengan kebiasaan-kebiasaan lamanya. Mereka masih bergumul dengan diri-dirinya sendiri. Kenapa dia melihat kok sepertinya dalam jemaatnya ada kesenjangan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Makanya waktu Paulus digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis ayat ini. Paulus sendiri terhiburkan bahwa kondisi itu gak akan selamanya. Ada saatnya jemaatnya harus sadar bahwa mereka adalah perpanjangan hati Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu, kenaikan Tuhan Yesus punya satu tujuan. Bukan cuma bicara memberikan karunia-karunia bagi kita. Tapi kenaikan Tuhan Yesus mempunyai satu tujuan. Dalam Efesus 4 ayat 10b dikatakan untuk memenuhkan segala sesuatu. Memenuhkan segala sesuatu. Apa yang dimaksud memenuhkan segala sesuatu? Saat dia naik, rohnya ada di antara kita. Dan dia menggunakan kita. Supaya seluruh bumi ini mengenal akan Kristus. Jadi mari Bapak Ibu, kenaikan Kristus juga bicara tentang ajakan kita. Untuk mencari tahu karunia saya apa ya? Untuk mencari tahu apakah karunia saya sudah saya gunakan secara maksimal dalam tubuh Tuhan, dalam gereja Tuhan. Untuk mencari tahu apa yang bisa saya majukan dalam gereja Tuhan. Dalam tempat pekerjaan saya juga. Ketika saya ada di tengah masyarakat juga. Sehingga karunia ini menjadi salah satu sarana untuk orang mengenal Kristus melalui saya. Tuhan mau pakai saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Amin. Ketika dia memberikan karunia, dia bukan cuma kasih. Enggak, tapi itu adalah bekal bagi orang percaya. Untuk orang percaya menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Dan karena itu adalah sebuah pemberian.
Kenapa dia mau beri? Karena dia punya otoritas, dia sudah menang. Tapi itu juga bentuk kemurahan. Karena itu adalah bentuk kemurahan. Maka kita gak bisa komplain. Kenapa itu dikasih karunia A, saya karunia B. Kita gak bisa komplain. Kenapa jumlah karunianya 5, saya hanya 2. Kita gak bisa komplain. Tapi yang jelas Tuhan tahu persis. Dia punya alasan spesifik sesuai dengan kedaulatannya. Kenapa masing-masing kita punya karunia yang berbeda-beda. Tugas penyelamatan Tuhan atas seluruh bumi ini tidak pernah selesai hanya karena satu orang kita saja. Oleh karena itu Tuhan kasih masing-masing kita punya karunia yang berbeda-beda. Bapak Ibu, ini sebuah renungan singkat untuk kita semua. Next. Kita belajar 2 hal penting dari peristiwa kenaikan Kristus. Kristus sudah menang. Kristus yang menang itu bukan hanya sekedar menang. Dia yang naik itu bukan hanya sekedar naik, tapi dia pernah turun. Dia merasakan kita semua dan dia merasakan penderitaan kita. Dia mengerti apa yang kita lalui. Dan dia juga membebaskan kita untuk masuk dalam relasi yang intim dengan dia. Dan bukan cuma itu, dia memberikan karunia-Nya untuk membekali kita, menguatkan kita, melakukan tugas panggilan yang utama, yaitu amanat agung. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan merenungkan firman Tuhan sejenak. Saya undang pemain musik dan WL Singer untuk maju ke depan. Satu lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Ku datang padamu Tuhan untuk membawa pujian. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Waktu Tuhan menang. Dia bukan cuma menang. Dia membawa serta saudara dalam kemenangan. Dia membekali saudara dengan karunia-karunia Roh Kudus. Supaya kemenangannya bisa berdampak bagi orang di sekitar saudara melalui saudara. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu Tuhan. Mendekat padamu, mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan padaku.
mau bawa hidup kami kepada-Mu Tuhan. Sebagai orang-orang yang turut bersuka cita dalam kemenangan yang sudah menjadi milik Kristus. Sebagai orang-orang yang dibebaskan dari belenggu iblis. Sebagai orang-orang yang lepas dari tawanan kehidupan lama kami Tuhan. Kami mau hidup sebagai orang-orang yang bebas. Orang-orang yang berkarya di dalam karunia-Mu Tuhan. Orang-orang yang menjadi maksimal dalam hidup yang Tuhan izinkan bagi kami. Dan pada akhirnya kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Mari Tuhan, kami mau terus dekat dengan hati-Mu Tuhan. Kami mau terus lekat untuk mengenal Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami diperbaharui terus. Karunia kami dipertajam terus Tuhan. Keberadaan kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati seluruh jemaat Tuhan saat ini Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang ada dalam hidup kami Tuhan. Yang menyertai langkah hidup kami. Yang menghibur kami, mengingatkan kami, menuntun kami dalam jalan kebenaran. Yang memberikan kata-kata untuk kami sampaikan waktu kami bicara tentang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah Allah berikan bagi kami untuk menyertai hidup kami. Kami mau menjadi anak-anak yang mengikut Engkau dan terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, pernah mikir gini nggak? Orang percaya diselamatkan karena anugerah Allah atau karena perbuatan baik? Atau ada yang pernah nanya gini nggak? Apa sih hubungan antara keselamatan, perbuatan baik, dan anugerah Allah? Apakah orang yang sudah diselamatkan bisa kehilangan keselamatan? Nah, dalam pertemuan Biblical Night bulan ini, kita akan membahas tentang ajaran keselamatan yang berjudul Eternal Security. Pelajaran kali ini akan membahas ajaran Alkitab tentang hubungan antara anugerah Allah dan perbuatan baik di dalam doktrin keselamatan. Dan juga ajaran kepastian keselamatan menurut pandangan Alkitab. So, jangan lewatkan pertemuan Biblical Night bulan ini tanggal 16 Mei 2024 jam 7 malam via Zoom Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ya puji Tuhan saudara, pertama-tama saya akan mengumumkan dana yang terkumpul dalam bulan diakonia, yaitu sebanyak Rp62.865.000. Nah saudara yang sudah memberi tentu Tuhan tahu dan Tuhan akan balas dengan berkat-Nya secara berlimpah. Puji Tuhan. Saudara, setelah kebaktian ini, maka doa rantai sudah bisa dimulai. Memang mulainya biasanya kita umumkan itu mulai jam 12 siang. Ya.
Jadi pada saudara yang sudah baik yang sudah mendaftar, baik yang belum mendaftar tapi saudara mau ikut di dalam doa rantai ini, silakan saudara. Nah sekarang saya mau sampaikan sekali lagi tentang tujuan dari doa rantai ini. Doa rantai ini 10 hari bukan berarti bahwa kita berdoa supaya pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Jadi berdoa supaya Tuhan tanggal 19 pada hari Pentakosta kami boleh merasakan kecurahan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Salah saudara. Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Kira-kira 2000 tahun lalu di loteng Yerusalem. Dan firman Allah berkata, Roh Kudus yang dicurahkan pada saat itu tidak seperti Roh Kudus yang turun menghinggapi. Istilahnya dikata di dalam firman Tuhan, menghinggapi orang-orang yang dia berkenan. Apa dia itu Raja Daud, apa dia itu Simson, apa dia itu Yefta. Oh tidak saudara, dia datang, dia menguasai seorang, di dalam seorang itu dia membuat mujizat, dia menang, dia menjadi seorang yang kuat dalam Tuhan. Selesai tugasnya, Roh Kudus naik lagi. Tapi setelah di loteng Yerusalem, Roh Kudus itu ada di dalam hati tiap-tiap orang yang percaya kepada Tuhan. Berarti Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita semua yang sudah percaya pada Tuhan. Jadi pada saat kita berdoa bersama-sama yang sudah ada tertulis di sini pokok doanya. Pokok doanya saudara bisa mendoakan dan sudah bisa mendoakan diri saudara sendiri. Tapi yang penting saudara minta kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita masing-masing supaya memampukan kita untuk mengaplikasikan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan pada kita. Loh saya nggak tahu kok. Firman Tuhan berkata, sebagai anggota tubuh Kristus kita diberikan karunia. Sebagai anggota tubuh Kristus kita diberikan karunia-karunia roh. Tadi kan sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Melia. Tuhan memberikan semua yang kita butuhkan. Tuhan memberikan karunia kepada kita. Dan karunia itu kita aplikasikan sebagai anak Tuhan. Sehingga melalui hidup kita, dengan kekuatan Roh Kudus, kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Kita boleh memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Jadi, dalam 10 hari selain kita mendoakan apa yang tertulis di sini, dan mendoakan berdoa untuk keperluan saudara masing-masing, mari kita minta supaya kuasa Roh Kudus memampukan kita sadar akan karunia yang Tuhan berikan pada kita dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita semua menjadi keluarga besar Gereja Rehoboth yang hidupnya dilihat orang, memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Baik dengan karunia yang Tuhan berikan pada kita. Kekuatan dari mana? Dari kuasa Roh Kudus. Yang memang sudah Tuhan curahkan. Yang memang sudah ada dalam hati kita masing-masing semuanya. Baik, terima kasih untuk perhatian saudara. Jadi saudara 10 hari kita akan berdoa bersama-sama di rumah saudara masing-masing. Dengan jam-jam yang saudara sudah catat sini. Dan untuk tahun ini saya lihat ada sesuatu yang berbeda.
dari tahun-tahun yang lalu, yaitu yang mengikuti yang terdaftar ya, yang terdaftar di sini itu saudara ternyata dari V-Kids, T4C, Flame, termasuk kita semua, KU1, KU2. Ya. Saudara, mari saudara kita bergandengan tangan bersama-sama, berdoa bersama-sama dalam 10 hari ini. Dan kita akan menjadi anak Tuhan yang makin kuat. Dengan kuat kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Kita boleh mengaplikasikan karunia yang Tuhan berikan pada saudara-saudara. Tidak ada satu terkecuali Tuhan berikan untuk kita semua. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin kebaktian, peringatan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dari awalnya selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan urapan dari kuasa Roh Kudus. Pada saat kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan, dan mendengar firman Allah. Kami boleh merasakan Roh Allah bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk di dalam kegiatan kami, yaitu doa rantai selama 10 hari ini. Mari Tuhan, kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami semua memberikan kekuatan bagi kami untuk mengaplikasikan karunia yang Tuhan sudah berikan pada kami semua, yang selama ini kami tidak berbuat apa-apa dengan karunia itu. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kami serahkan semua kegiatan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kau juga memberkati Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah memberikan dana diakonia selama bulan diakonia, bulan April yang lalu. Mari Tuhan berkati dengan berkat-Mu secara berlimpah. Dan juga saudara kami yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik pada kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Kami akan menyelesaikan minggu ini dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa supaya hari Minggu kami boleh berjumpa kembali dalam satu ibadah untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami, ucapan syukur kami ini. Dan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jalilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.
Saudara, pernah mikir gini nggak? Orang percaya diselamatkan karena anugerah Allah atau karena perbuatan baik? Atau ada yang pernah nanya gini nggak? Apa sih hubungan antara keselamatan, perbuatan baik, dan anugerah Allah? Apakah orang yang sudah diselamatkan bisa kehilangan keselamatan? Nah, dalam pertemuan Biblical Night bulan ini, kita akan membahas tentang ajaran keselamatan yang berjudul Eternal Security. Pelajaran kali ini akan membahas ajaran Alkitab tentang hubungan antara anugerah Allah dan perbuatan baik di dalam doktrin keselamatan, dan juga ajaran kepastian keselamatan menurut pandangan Alkitab. So, jangan lewatkan pertemuan Biblical Night bulan ini tanggal 16 Mei 2024, jam 7 malam via Zoom Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.